Santapan Harian Selasa 14 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami berteduh di dalam kasih-Mu, dan diri kami ini bertelut merendah di dalam kekudusan nama-Mu. Kami siap menerima serta melakukan kebenaran firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun, kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Namun Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa yang tertulis ini harus digenapi padaku." Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. "Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, lihatlah, ini 2 pedang." Jawabnya kepada mereka, "Sudah cukup." Sahabat Santapan Harian, para rasul bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Namun, Yesus berkata, hendaklah mereka menjadi seperti yang paling muda dan menjadi seperti pelayan. Yesus menganugerahkan kerajaan supaya kelak mereka semeja dan menghakimi 12 suku Israel. Iblis telah menampi seperti gandum. Namun Yesus telah berdoa supaya Simon jangan gugur imannya. Karena itu, Yesus memberitahukan bahwa suatu saat Simon akan menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian Yesus mengutus mereka, dan ada nubuat yang harus digenapi bahwa Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ada pula kata cukup
yang berarti penggenapan itu tidak membutuhkan pedang, dalam hal ini kekerasan. Meskipun sudah ditegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, para rasul masih saja memiliki pemahaman perihal Mesias secara politis. Mereka bertengkar tentang keterlibatan orang-orang serta mempersiapkan logistik dan pedang. Maka Yesus menjelaskan tentang Mesias yang melayani. Ia menjalani hukuman seperti pemberontak-pemberontak karena dosa manusia dan mati disalibkan. Ia Mesias, pembebas manusia dari belenggu dosa. Hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa pengikut Kristus bisa gagal paham tentang Mesias. Banyak orang, termasuk orang Kristen, gagal memahami bahwa Mesias menyelamatkan manusia dengan cara mati disalibkan dan bangkit kembali. Seperti para rasul yang memahami Mesias secara politis, orang-orang Kristen pun ada yang berpikir demikian. Bahkan ada anggapan bahwa penyelamatan manusia dari dosa melalui salib merupakan cara yang kurang terhormat. Bukankah dalam kehidupan ditemukan orang yang dihina, kemudian dihormati dan dihargai? Seperti Yusuf, ia dijual dan dipenjarakan. Namun Allah mengangkatnya menjadi orang kedua di Mesir. Yesus memang disalibkan, namun melalui kebangkitannya, ia ditinggikan oleh Allah. Itu cara Allah menebus manusia dari dosa. Mari kita jelaskan kepada semua orang tentang Mesias secara benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu yang melebihi segala pemahaman. Bantulah kami untuk tidak membatasi-Mu hanya berdasarkan apa yang kami ketahui dan alami. Kami percaya bahwa Engkau adalah kebangkitan dan kehidupan. Di dalam rengkuhan kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.